Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu, serta melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menunaikannya, dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, komuni adalah salah satu kesempatan kita bersatu dengan Kristus. Komuni merupakan tindakan kita menyambut tubuh Kristus dalam rangkaian perayaan Ekaristi. Kita teringat kepada musibah yang menimpa kita dalam fenomena wabah COVID-19 menyerang kehidupan kita, di mana banyak kegiatan terpaksa harus berhenti, dan kita mesti melakukan kegiatan hanya di dalam rumah. Sejak musibah COVID, terjadi kebijakan-kebijakan yang ditiadakannya perayaan Ekaristi di dalam gedung-gedung gereja. Selama masa itu, mulailah sebuah terobosan baru dimunculkan. Misa dilakukan secara online atau live streaming. Dalam misa online ini, tentu umat tidak dapat menyambut komuni atau hosti kudus secara langsung. Namun, justru pada saat momen komuni, umat diajak untuk mendaraskan bersama-sama doa komuni batin. Saudara-saudari terkasih, Yesus mendoakan kita agar kita berada dan bersatu bersama-sama dengan Dia. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Bacaan Injil pada hari novena Roh Kudus ini adalah bagian terakhir dari doa Yesus. Bacaan Injil Yohanes bab 17 ini adalah doa Yesus yang diwartakan oleh Yohanes Rasul dalam Injilnya.
Doa Yesus tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu doa Yesus secara pribadi. Yohanes 17 ayat 1-8. Doa Yesus tentang para muridnya. Yohanes 17 ayat 10-19. Dan doa Yesus mengenai orang-orang yang percaya atas pemberitaan murid-murid Yesus. Yohanes 17 ayat 20-26. Yesus telah memberikan kemuliaan bagi murid-muridnya dan semua orang menjadi percaya. Kemuliaan tersebut memampukan orang-orang yang percaya mengemban perintah Tuhan. Dengan kemuliaan itu, Yesus berdoa untuk orang-orang percaya supaya mereka semua menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan supaya orang-orang percaya itu saling mengasihi. Saudara-saudari terkasih, menjadi satu berarti juga sehati, sepikir, seperasaan. Seperti dalam paduan suara sopran, alto, tenor, dan bas terpadu menjadi satu, sehingga terdengarlah suatu suara yang harmonis. Sebuah lagu akan lebih menyentuh hati jika penyanyinya pun meresapi dan memiliki pengertian akan makna-makna yang sama dengan isi lagu. Kesatuan yang dikehendaki Yesus jelas bukan kesatuan dengan hidup duniawi, melainkan justru kesatuan dalam memuliakan Allah. Ketika kesatuan tersebut terjadi, Yesus berkata bahwa dunia akan mengetahui bahwa Allah mengasihi umat-Nya sama seperti Dia mengasihi anak-Nya. Kutipan ini memberitahu kita secara luar biasa bahwa Bapa mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan kekal, sama seperti Dia mengasihi anak-Nya. Jika kita berada di dalam Kristus, Allah akan terus mengasihi kita, karena Ia tidak dapat berhenti mengasihi anak-Nya. Kita akan aman, tenteram dalam kasih-Nya, karena kasih-Nya tidak akan pernah habis. Saudara-saudari terkasih, Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kita. Tuhan selalu mengusahakan supaya kita yang dicintai-Nya mengalami kebahagiaan dan keselamatan. Begitu sebaliknya, kita juga dituntut untuk menjaga kesatuan, sama seperti Yesus dan Allah Bapa adalah satu. Kesatuan ini merupakan jiwa kita sebagai umat beriman Katolik, dan kesatuan ini juga harus kita perjuangkan. Bagaimanakah caranya? Adalah ikut aktif dalam semua lini kehidupan menggereja. Kita mau membangun dalam semangat mengasihi dalam setiap komunitas yang kita hidupi. Dan yang terpenting adalah selalu bersekutu dalam perayaan-perayaan Ekaristi. Kesatuan kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Maka kita harus memiliki semangat untuk terus bersatu dan mewartakan kerajaan Allah. Semoga Roh Kudus yang hidup dalam diri kita membangun kesatuan dalam relasi kita kepada Allah Bapa dan relasi kita kepada sesama. Tuhan memberkati. Allah Bapa sumber hidup kami, berkat daya Roh-Mu, dunia Kau ciptakan menjadi baru. Semoga umat manusia rukun bersatu padu, berkat kebaikan dan cinta kasih yang lebih kuat daripada perselisihan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji
dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.